Jepang catat rekor terpanas pada Juli 2025. Trump bangun ballroom di Gedung Putih 3,2 triliun rupiah. Nenek 96 tahun di Jepang meracik makanan lalu dijual. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama pemirsa. Jepang mencatat suhu panas berbahaya yakni lebih dari 40 derajat Celcius pada akhir pekan lalu. Suhu panas terjadi selama 3 hari beruntun menurut Badan Cuaca Negara tersebut. Menurut Badan Meteorologi Jepang, suhu di kota Kuwana, Prefektur Mie, Jepang Barat naik 40,4 derajat Celcius, menjadikannya sebagai wilayah terbaru mencatatkan suhu tertinggi. Dilaporkan suhu panas berbahaya tercatat dari Tokai hingga Kyushu dengan peringatan sengatan panas atau heat stroke dikeluarkan di 32 dari 47 prefektur di Jepang. Pada 30 Juli, Jepang mengalami suhu tertinggi pernah tercatat yaitu 41,2 derajat Celcius di wilayah barat Hyogo. Para pejabat Badan Meteorologi dan Cuaca mengimbau masyarakat menyejukkan diri dengan menggunakan pendingin udara, minum air secara teratur dan mengkonsumsi garam secukupnya, serta sering beristirahat saat beraktivitas di luar ruangan. Ini adalah tahun ketiga berturut-turut rekor suhu rata-rata bulan Juli. Musim hujan berakhir sekitar 3 minggu lebih awal dari biasanya di wilayah barat Jepang, sebuah rekor baru. Hujan deras dan banjir bandang melanda wilayah utara Cina menewaskan puluhan orang dalam sepekan terakhir. Dilaporkan ada 31 lansia tewas terjebak dalam fasilitas sebuah panti jompo. Pejabat setempat menyatakan seluruh korban berasal dari pusat perawatan lansia, kota Taisitun di distrik Miyun. Ini menjadi salah satu daerah terdampak paling parah akibat badai melanda akhir Juli lalu. Pusat perawatan lansia tersebut diketahui menampung 69 penghuni termasuk 55 orang disabilitas. Hujan turun mencapai puncaknya. Bendungan Miyun merupakan waduk terbesar di wilayah utara China. Dilaporkan mengalami ketinggian air tertinggi sepanjang sejarah selama badai berlangsung. Publik mempertanyakan kesiapan fasilitas sosial menghadapi bencana semakin ekstrim akibat perubahan iklim. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump merespon keberhasilan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meredam konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Apa respon Trump? Selengkapnya untuk Anda. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji peran aktif Malaysia meredam konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Melalui sambungan telepon pada Kamis 31 Juli 2025, Trump menyebut Malaysia melakukan pekerjaan yang fantastis, kata Anwar. Trump mengucapkan kata fantastik sebanyak 3 kali. Akhir Juli 2025, Malaysia berhasil memfasilitasi pertemuan antara para pemimpin Thailand dan Kamboja. Pertemuan menghasilkan kesepakatan gencatan senjata setelah perang selama 5 hari di wilayah perbatasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan membangun ballroom besar di Gedung Putih. Disebutkan pembangunan menelan biaya 200 juta US dollar atau setara 3,2 triliun rupiah. Dilansir dari Fox News, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya bersedia menandatangani cek untuk membiayai ballroom baru di Gedung Putih. Saat ditanya apakah biaya dibutuhkan mencapai 200 juta US dollar atau setara dengan 3,2 triliun rupiah, Trump menjawab dengan mengiyakan. Dilaporkan sejumlah donatur, tidak disebutkan namanya, akan menanggung biaya proyek tersebut. Pembangunan ballroom dimulai September mendatang. Pembangunan mencakup 8.000 meter persegi, bisa menampung 650 orang. Diharapkan ballroom menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara resmi dan penting bagi para pemimpin asing berkunjung ke Gedung Putih.
Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, di Jepang ada tradisi membungkuk sebagai tanda hormat. Semakin rendah dan lama membungkuk, semakin besar rasa hormat. 더 많이 사랑하는 쪽이 더 오래, 더 깊이 고개를 숙인다고 합니다. 큰 박수 부탁드립니다. Tradisi membungkuk budaya Jepang dikenal dengan sebutan ojiki sebagai bentuk menunjukkan rasa hormat permintaan maaf atau ucapan terima kasih. Semakin rendah dan lama seseorang membungkuk, maka semakin besar rasa hormat ingin disampaikan. Tradisi ini berakar dan dijaga hingga kini. Beragam cara ojiki mulai dari esaku, posisi 15 derajat untuk sapaan santai, keirei, pososo 30 derajat untuk interaksi formal, hingga saikirei, posisi lebih dari 45 derajat menunjukkan penghormatan atau permohonan maaf sangat mendalam. 큰 박수 부탁드립니다. Ya pemirsa, selain itu di Jepang banyak lansia memilih bekerja di usia lanjut sebagai bentuk kemandirian dan tanggung jawab sosial agar tidak membebani anak-anak mereka. Salah satunya nenek berusia 96 tahun bekerja di toko Seikado. Salah satu toko legendaris berdiri lebih dari 60 tahun adalah Seikado. Di sini, seorang nenek berusia 96 tahun bekerja di dapur meracik setiap mitarasi dango. Penuh ketelitian, pangsit beras, balutan saus gula, dan sedikit gurih melapisi setiap dango. Cita rasa membekas bagi penikmatnya. Menurut survei Japan Cabinet Office, lebih dari 80% lansia ingin bekerja setelah pensiun, dengan alasan menambah penghasilan, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta mempertahankan rasa tujuan hidup atau ikigai. Budaya ini selaras dengan tradisi Jepang. Hal ini menjadikan Jepang salah satu negara dengan tingkat partisipasi kerja lansia tertinggi di dunia. Beralih ke kabar lain, pemirsa, di Turki ada robot berkaki 4 bisa jalan dan menembak. Sarbot nama robot tersebut. Lantas apa keistimewaan Sarbot? Simak laporannya. Ini dia robot bernama Sarbot. Robot berkaki 4 ini bisa berjalan dan mengarahkan senjata sesuai perintah. Robot ini bukan robot biasa. Sarbot dirancang bisa bertempur. Perusahaan pertahanan Turki Sarsilmas memperkenalkan Sarbot. Sarbot bersenjata otonom pertama Turki di Saha Expo. Robot dilengkapi kamera canggih, bisa menjalankan misi secara otonom dan mentransmisikan data real time. Selain itu, penggunaan sistem senjata didukung AI dengan potensi resiko bahaya di masa depan. Pemirsa, di Inggris ada ribuan palang otomatis perlintasan kereta api. Di sana tidak diperlukan penjaga perlintasan. Di Inggris ada sekitar 6.000 perlintasan kereta dilengkapi sistem barrier otomatis canggih seperti AOCL plus B atau Automatic Open Crossing Locally Monitor plus Barriers atau MCBOD atau Manually Control Barrier with Obstacle Detection. Alat ini dilengkapi sensor radar dan lidar secara otomatis menutup palang saat kereta mendekat tanpa operator manual. Keamanan dioptimalkan menggunakan deteksi rintangan, hasilnya resiko kecelakaan akibat palang gagal mendeteksi bisa ditekan seminimal mungkin. Ya, informasi menarik lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Di negara bagian Texas, Amerika Serikat, orang-orang membuat kloningan hewan peliharaan kesayangan mereka agar hewan yang identik secara genetis itu bisa hidup setelah hewan kesayangan mereka mati. Simak laporannya. My original cat was named Chai, and she was what I can only explain as my soulmate pet. I have never had a relationship with an animal like I did with her in my life ever before or since. Ikatan emosional pelatih hewan Kelly Anderson dengan kucingnya begitu kuat, sehingga ia memutuskan untuk mengkloningnya. I struggled with depression when I had her. She saved my life more times than I can count. So it was very rough when she passed. Kelly pergi ke Viagen Pets and Equine, sebuah perusahaan kloning kucing, anjing, dan kuda yang berbasis di Amerika Serikat. Upon receiving the sample, we'll do a cell culture. We use a portion of the cells we've preserved to create cloned embryos, and then those are transferred to surrogate moms, and then from there it's a normal pregnancy period. Butuh waktu 4 tahun untuk mengkloning kucingnya. Kelly mengatakan meskipun lama, menunggu kucing itu datang, ibarat setitik cahaya di dalam kegelapan. When I got the call that they had actually finally cloned her, I think I was in shock more than anything. Belle has different markings and her personality is different. I love her so much and she is definitely like my heart cat, but it's not the same connection at all. And I never expected that or never wanted that. So the feedback that we get is that, the temperament and personality is quite similar, but they are still going to be their own unique individual. Cloning tidaklah murah. 6 tahun yang lalu, Kelly membayar $25.000 atau 390-an juta rupiah. I definitely took out a loan because I don't have that kind of money laying around. I'm just a broke dog trainer. I'm not Paris Hilton. Selebritas Paris Hilton menggunakan Viagen untuk mengkloning anjingnya dan menghasilkan 2 anak anjing baru. Musisi Barbara Streisand juga mendapatkan 2 anjing hasil cloning dari Coton de Tuileries kesayangannya. Kelly, yang memiliki akun Instagram untuk Belle bernama Clone Kitty, mengatakan meskipun ia dapat banyak cacian di media sosial, ia tidak menyesal. It was never about resurrecting her or reincarnating her. It was, I just wanted a piece of her to carry on. Belle is that small piece of her. Kelly juga memiliki DNA dari anjing Siberian Husky miliknya, Ghost, yang disimpan di Viagen dengan harapan dia dapat mengkloningnya satu hari nanti. Isu cloning hewan, baik untuk penelitian maupun komersial, masih menjadi pro kontra di Amerika Serikat. Sebuah survei pada 2018 oleh Statista menunjukkan 51% responden menganggap cloning hewan salah secara moral, dan hanya 40% yang menganggapnya bisa diterima. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi selanjutnya, sebuah restoran cepat saji yang dijalankan mesin robotik belum lama ini dibuka di Pasadena, California, Amerika Serikat. Restoran otomatis ini memanfaatkan robot untuk membuat makanan dan memakai kecerdasan buatan untuk menerima pesanan. Tapi manusia masih terlibat dalam menyusun dan mengemas makanan. Robot ini sedang menyiapkan kentang goreng. Sementara robot lainnya membuat burger di restoran Cali Express. In the back, there's a refrigerator that has chunks of meat, so it fresh grinds every single patty and forms it to order. Restoran otomatis penuh pertama di dunia ini berlokasi di Pasadena. Robot bisa mengingat wajah pengunjung dan menangani pesanan. Pelanggan tidak perlu memberikan tip seperti di kebanyakan restoran Amerika lainnya. Menurut pemiliknya, ini terobosan revolusioner dalam keselamatan untuk menghindari karyawan terpeleset atau kena luka bakar, sekaligus mengurangi limbah makanan dan penggunaan minyak. We're really focused on the restaurant space. If you think about the restaurant space, it's, they don't have the best technology. It's not really the same as the tech industry. It's the area really that technology left behind. Pengelola restoran mengatakan robot adalah pekerja ideal karena tidak pernah absen atau minta kenaikan gaji. Walau biaya perawatan robot belum diketahui, tapi pemilik restoran berpendapat jumlahnya tidak akan memberatkan. We're talking about 5 to 6 people per shift, down to 1. So that's, an 80% savings? Penghematan merupakan alasan terbesar dalam integrasi robot ke dalam dunia kerja.
Tahun 2023, Gubernur California Gavin Newsom menaikkan upah minimum pekerja restoran cepat saji menjadi $20 per jam atau sekitar Rp310.000 per jam. One argument on the part of employers who were against the proposition to elevate the minimum wage for fast food workers was that was going to make it more expensive for them to operate, and they were going to look for ways to cut costs. Gasper menambahkan, meningkatkan upah minimum merupakan upaya menarik pekerja masuk ke dalam industri restoran cepat saji. Sementara menurut Tony, robot adalah cara menghindari peningkatan biaya tenaga kerja, dan robot bisa melakukan banyak pekerjaan yang tidak disukai manusia. But the truth of the matter is, even paying $20 an hour in Pasadena, I will have a hard time hiring enough staff to work here in this restaurant. Walau pelanggan senang dengan layanan baru ini, tapi menurut Gasper, penggunaan robot tidak luput dari masalah teknis dan mengakibatkan hilangnya interaksi dengan manusia. The employees complain that, they have to monitor these automatic machines because they tend to fail a lot. People end up wanting to talk to a human being because they know that human beings can process more complex requests. Robot telah berperan besar dalam industri manufaktur, dan seiring berjalannya waktu, tidak dipungkiri robot akan berkembang dalam lebih banyak industri. Tapi belum jelas apakah konsumen di industri restoran sudah siap dilayani oleh pramusaji dan koki robot. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.